Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nabila, sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu kegiatan review artikel pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas artikel yang berjudul Beyond the Bottom Line Exploring the Role, dibawakan oleh Mehfaza Ainur Rashidah selaku Research Assistant di Center for Political Economy and Business Research. Kepada kami dipersilahkan untuk membantu review artikel pada siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Nabila atas kesempatannya. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Oke, kami. Oke, baik. Em, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Mifaza. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan artikel top tier yang berjudul Beyond the Bottom Line, Exploring the Role of Governance Mechanism in Promoting Corporate Tax Responsibility yang dipublikasikan oleh jurnal Corporate Governance, The International Journal of Business in Society, dan paper ini ditulis atau autornya yaitu di sini ada Waqas Anwar, Arsyad Hasan, dan Franklin Nakpodia pada tahun 2024. Sebenarnya paper ini telah disubmit oleh autor sejak tahun 2023, namun untuk waktu publishnya yaitu di tahun 2024 ini, di bulan Maret. Oke, baik. Next, kita bahas terkait dengan paper ini. Jadi, sebenarnya di paper ini itu untuk introduction-nya, ini ada tiga. eh, Kalau misalnya saya bagi menjadi tiga bagian di latar belakang penelitian ini. Yang pertama terkait dengan corporate taxation has gained significant traction. Jadi di paper ini itu membahas eh, terkait dengan perpajakan, isu perpajakan yang menjadi isu penting dari negara di Pakistan. Karena paper ini itu penelitiannya dilakukan di Pakistan seperti itu, di mana tidak hanya perusahaan yang berukuran kecil, perusahaan modern dan berukuran besar pun mereka terkait apa ya terkait dengan kasus penghindaran pajak yang menjadi sorotan publik seperti itu. Kalau di paper ini mereka memberikan contoh seperti kasus dari Paradise Papers, kemudian ada Panama Papers dan Luxembourg Leaks yang dimana dari kasus-kasus tersebut itu memicu perhatian global terhadap praktik penghindaran pajak di negara berkembang seperti itu. Nah, namun tidak hanya paper ini itu membahas terkait dengan perpajakan di suatu perusahaan, kemudian praktik penghindaran pajak, tapi paper ini juga mengkaitkan eh, dengan CSR atau Corporate Social Responsibility yang dimana ini dikaitkan dengan praktik perpajakan. Em, CSR di paper ini mereka itu mengangkat mengapa mengangkat CSR di paper ini karena mereka merasa bahwa studi literatur tentang CSR ini tuh masih jarang yang membahas terkait dengan perilaku etis dalam perpajakan. Namun dalam dekade terakhir minat akademisi terkait dengan isu CSR dalam perpajakan ini tuh kian semakin meningkat seperti itu. Nah, kemudian di paper ini mereka membahas terkait dengan perpajakan dalam konteks CSR atau tanggung jawab sosial itu menganggap bahwa perusahaan itu harus membayar pajak, tidak harus perusahaan itu membayar pajak lebih dari yang ditetapkan oleh regulasi ya. Tapi melainkan perusahaan itu harus menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan perusahaan dan eh, pencarian keuntungan atau di sini dapat disebut ya contohnya seperti tax planning gitu untuk mencari keuntungan dalam
praktik perpajakan seperti itu. Yang gimana di paper ini tuh sebutannya adalah corporate tax responsibility seperti itu. Em, perpajak di mana di sini perpajakan perusahaan itu berbeda dengan dimensi CSR tentunya seperti faktor sosial dan lingkungan yang umumnya di sini melibatkan tindakan proaktif antara perusahaan dan juga regulasi serta masyarakat. Em, Perpajakan di sini itu lebih berkaitan dengan praktik yang dianggap tidak etis sehingga perusahaan itu cenderung enggan mengungkap strategi perpajakannya karena mereka itu takut akan perspektif negatif, kerusakan reputasi dan potensi perpajakan yang lebih tinggi seperti itu. Meskipun demikian, pendekatannya lebih terbuka terhadap perilaku perpajakan, termasuk pengungkapan sukarela, dapat memberikan manfaat bagi perusahaan seperti penilaian positif positif dari konsumen, kemudian pengurangan risiko korporasi dan tentunya dapat meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Nah, kemudian dari hal ini eh, perusahaan atau companies are expected to disclose information about their tax strategies, governance, and how they manage the risk. Jadi dari sini sebagai tanggung jawab dari suatu perusahaan, perusahaan ini tuh diharapkan untuk mengungkapkan informasi mengenai strategi perpajakan, tata kelola, dan bagaimana mereka itu dapat mengelola risiko perpajakan. Nah, transparansi terkait dengan hal tersebut ini tuh membantu meningkatkan kredibilitas praktik perpajakan di negara Pakistan tentunya dan memungkinkan para pemangku kepentingan itu dapat mengambil keputusan dari apa yang sudah didiskus dari suatu perusahaan itu terkait dengan perpajakan ini, praktik perpajakan ini yang lebih baik seperti itu. Ah, kalau argumen di paper ini, mereka menyebutkan bahwa eh, studi terkait dengan corporate tax responsibility itu masih relatif sedikit dan berada dalam tahap awal, di mana beberapa penelitian ini tuh kebanyakan lebih berfokus pada penilaian kualitatif pada corporate tax responsibilities dari sudut pandang para pemangku kepentingan. Sementara penelitian lain ini tuh juga lebih membahas terkait dengan studi case terkait bagaimana tanggung jawab praktik perpajakan di suatu perusahaan seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini poinnya itu corporate governance mechanism help to mitigate against the problem by ensuring better supervision and control. Di mana di sini perusahaan itu melakukan pengungkapan korporat untuk mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi. Dalam konteks ini, mekanisme tata kelola perusahaan itu dapat membantu mengatasi masalah agensi yang mana perannya itu memastikan pengawasan dan kontrol yang lebih baik untuk pengungkapan praktik perpajakan tersebut seperti itu. Em, Contohnya di sini kalau corporate governance mechanism ini di sini menyebutkan bahwasanya mereka menggunakan mekanisme seperti dewan direksi, kemudian struktur kepemilikan dan juga karakteristik dari komite auditnya seperti itu. Yang harapannya dengan tata kelola atau corporate mechanism ini perusahaan itu dapat memberikan pengungkapan yang kredibel seperti itu dan eh, meningkatkan kualitas serta kuantitas dari pelaporan keuangan seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk karena mereka rasa studi literatur terkait dengan corporate tax responsibility ini masih cukup eh, minim ya. Mereka menggunakan acuannya, salah satu acuannya yaitu menggunakan De La Costa Gonzalez and Pardo pada tahun 2019. Mereka menggunakan pengukuran ini yang mencakup 5 kategori utama dari informasi corporate tax responsibility. Yang pertama di sini ada information about tax policy and strategy. Kemudian yang kedua, information about corporation involvement in tax haven and low tax jurisdiction. Yang ketiga, the tax and incentive they receive. Yang keempat, the relationship and associate with
authorities and praktik perpajakan atau tax practice seperti itu. Untuk pengukuran dari CTR disclosure. Jadi di bagian latar belakang dari penelitian itu tuh mereka sudah secara runtut menjelaskan bahwasannya permasalahannya seperti apa, kemudian em, isunya juga seperti apa, dan mereka juga menambahkan terkait pengukurannya juga. Jadi tidak hanya mereka menampilkan pengukuran di bab tiganya di metode penelitian, namun di latar belakang mereka sudah menstatement pengukuran corporate tax responsibilities ini di bagian latar belakang seperti itu untuk lebih jelasnya. Ketika pembaca dan reviewer itu membaca terkait dengan paper ini. Nah, di sini selain itu, paper ini juga memberikan regulatory background, di mana di sini yang pertama permasalahannya terkait dengan awareness regarding governance is growing phenomena in Pakistan. Jadi peningkatan kesadaran tentang tata kelola perusahaan di Pakistan ini mulai meningkat gitu ya, ada intervensi dikarenakan adanya penerbitan Code of Corporate Governance oleh Komisi Keamanan dan Bursa Pakistan atau SECP kalau eh, rekan-rekan bisa membaca terlebih dahulu itu ada mereka menyebutkan bahwa ada penerbitan dari Komisi Keamanan dan Bursa Pakistan pada tahun 2002 gitu. Di mana tujuannya itu untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi em, dalam urusan korporat termasuk pelaporan keuangan seperti itu. Nah, dalam Code of Corporate Governance itu telah direvisi beberapa kali juga yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Eh, dan yang terakhir itu pada tahun 2019 mereka di komisi ini tuh mengadopsi pendekatan dari comply or explain yang mana dia ketentuannya itu mirip dengan yang diterapkan oleh negara di Inggris seperti itu. Yang kedua itu karena kan pada tahun 2019 yang telah revisi itu memiliki beberapa kekurangan. Jadi mereka merasa kalau di yang terakhir direvisi itu juga terdapat beberapa kekurangan. Contohnya itu yang kalau misalnya di tatanan struktur dewan itu yang sepertiga itu harusnya terdiri dari direktur independen dan juga komite audit itu pada dasarnya di Pakistan itu kebanyakan mereka hanya memerlukan satu direktur independen aja tanpa harus adanya komite audit di dalamnya seperti itu. Nah, hal tersebut itu mengakibatkan komitmen komitmen dari struktur tata kelola perusahaan itu berkurang seperti itu. Ah, di mana dia menyatakan bahwasannya tata kelola di perusahaan di Pakistan itu masih relatif lemah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Hal ini dapat menyebabkan konflik agensi yang lebih besar serta masalah yang lebih dalam contohnya penghindaran pajak dan juga praktik CSR yang buruk seperti itu. Dan yang ketiga ini regulatory background terkait dengan konsep CSR di negara Pakistan ini kebanyakan mereka salah mempersepsikan gitu yang dimana mereka menganggap bahwa CSR itu sebagai filantropi yang dipengaruhi oleh agama, budaya, dan tradisi keluarga yang mendorong kegiatan amal. Jadi mereka merasa CSR itu sebagai tindakan amal atau kegiatan amal yang dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Sehingga pandangan dari CSR itu sangat sempit untuk di perusahaan negara Pakistan seperti itu. Em, Next, untuk selanjutnya ini terkait dengan theoretical literature review. Jadi di theoretical literature review ini di paper ini mereka menyebutkan banyak eh, kerangka teori yang terkait dengan tanggung jawab pajak atau corporate tax responsibility yang beraneka ragam dengan penggunaan berbagai perspektif teoritis dan literatur dari CSR atau perpajakan
korporat sendiri seperti itu. Nah, dari sudut pandang pelaporan keuangan di sini dia membedakan ada dua faktor utama untuk literaturnya atau sudut pandang dari laporan keuangan. Di sini ada ex ante management dan ex post, di mana ex ante management ini mereka memiliki lebih banyak informasi tentang organisasi dibandingkan investor dan memiliki insentif tambahan untuk melebih-lebihkan posisi keuangan dan profitabilitas mereka dalam situasi tersebut. Jadi sebelum adanya eh, laporan keuangan, mereka itu manajemen itu memiliki lebih banyak informasi tentang organisasi dibandingkan stakeholder seperti itu. Sehingga dalam hal ini pelaporan dan pengungkapan yang lebih baik itu akan membantu mengurangi asimetri informasi seperti itulah. Kalau misalnya setelah yang ekspos ini, perbedaan antara kontrol dan kepemilikan suatu perusahaan itu menyebabkan masalah agensi karena manajemen ini tuh mungkin memilih pertumbuhan pribadi jangka pendek dibandingkan jangka panjang terhadap suatu perusahaan gitu. Kemudian untuk landasan teori yang, oh maaf, selain itu ada juga dua eh, landasan teori yang digunakan gitu. Jadi ini untuk kesimpulan dari dua perspektif dari pelaporan keuangan ini, eh, corporate tax responsibility itu lebih luas daripada informasi yang disediakan dalam pelaporan keuangan tradisional. Jadi yang ini kalau sebelum sama sesudah itu yang sudah saya jelaskan tadi seperti itu. Kemudian untuk ini untuk teorinya itu mereka menggunakan CSR teoris dan juga stakeholder teoris, di mana CSR teoris itu mereka mengakui bahwasanya organisasi itu bukan hanya entitas yang mencari keuntungan, tapi mereka itu harus beroperasi sesuai dengan standar moral dan etika dari suatu masyarakat seperti itu. Nah, kalau misalnya stakeholder teori mereka malah bahwa membayar pajak yang adil adalah kewajiban moral dari suatu perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya gitu. Seperti itu. Kemudian untuk hipotesis atau pengembangan hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini itu yang pertama mereka untuk governance mechanism-nya mereka membagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ada ownership structure, kemudian board characteristic dan audit committee. Di mana ownership structure itu dia bedakan terkait dengan tiga yaitu family ownership, managerial ownership dan juga foreign ownership gitu. Nah, hubungannya ini juga beraneka ragam. Ada yang dia memiliki positive impact gitu, ada yang dia hanya signifikan impact. Jadi tidak berarah gitu hipotesisnya. Nah, kemudian untuk berkarakteristik ini sendiri kategori berkarakteristik dia membagi menjadi tiga bagian, yaitu ada board gender diversity, kemudian family board membership, dan CEO duality. Di mana di sini juga mereka untuk hipotesisnya juga ada yang positive impact, ada yang significant impact, dan yang tadi menjadi sangat beraneka ragam untuk hipotesis penelitian ini seperti itu. Dan untuk karakteristik audit committee, dia membagi menjadi tiga kategori, ada audit committee size, audit committee independence, dan audit committee gender seperti itu. Nah, untuk data collection and sample, penelitian ini menggunakan 150 perusahaan yang terdaftar dalam Pakistan Stock Exchange pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 seperti itu. Dan untuk model penelitian ini seperti gambar berikut gitu ya. Jadi mereka hanya menggunakan satu model seperti itu. Dan analisis metodenya mereka menggunakan generalist least square atau GLS regression seperti itu. Kemudian untuk pengukuran dari penelitian ini ya untuk JTR disclosure yang tadi sudah saya jelaskan di awal mereka menggunakan 5 kategori disclosure index seperti itu. Kemudian ini ada pemilik ownership dengan menggunakan presentasi dengan kepemilikan keluarga gitu.
dan major ownership seperti itu ya. Kurang lebih mereka ada yang menggunakan dummy, rasio, dan juga presentasi dari masing-masing variabelnya seperti itu. Kemudian untuk statistik deskriptif ini berikut tampilan statistik deskriptifnya seperti itu. Ya menggunakan observasinya totalnya ada 1.800. Kemudian ini em, ada menggunakan persentil 25, mean persentil 75 dan standard deviation. Seperti itu untuk ini berikut Pearson correlation. Jadi mereka menggunakan Pearson correlation untuk analisisnya. Untuk regression analysis di sini mereka mendapatkan hasil. Jadi tadi ketika saya jelaskan waktu pengembangan hipotesis, mereka tidak hanya eh, hipotesisnya satu arah. Jadi ada satu ke- satu kategori itu memiliki arah yang beragam, ada yang signifikan, ada yang positif, dan ada yang negatif juga. Gitu. Dari hipotesis yang pertama gitu ya, mereka di sini signifikan signifikan positif ya. Di sini jadi di hipotesis yang pertama itu family ownership has a significant impact on CTR disclosure, di mana hasilnya juga mendukung hipotesis yang mana mereka itu melihat bahwa organisasi yang dimiliki keluarga atau family ownership itu kurang peduli terhadap legitimasi dan akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, mereka itu cenderung tidak mengungkapkan informasi secara sukarela seperti itu. Hmm, ya, oke. Selanjutnya, untuk yang terkait dengan hasilnya itu, ada yang mendukung hipotesis dan ada juga yang tidak mendukung hipotesis seperti itu. Mungkin ini yang, oke. Kemudian untuk additional analysis, ini mereka menggunakan kategori dari pengukuran CTR disclosure. Jadi tadi sudah saya jelaskan di latar belakang mereka untuk pengukuran CTR corporate tax responsibility itu ada 5. Jadi mereka membagi atas kelima pengukuran itu. Jadi membagi setiap masing-masing pengukurannya seperti itu. Kemudian ini additional analysis, mereka juga menggunakan semacam moderasi untuk additional apa tambahan ini, pengukuran tambahan ini. Jadi menggunakan family gitu. Ini untuk yang model pertama ini family ini dijadikan sebagai kontrol. Ini negatif signifikan. Namun di bagian moderasinya ini ketika dikalikan dengan family, kalau misalnya managerial ownership ini dia hasilnya tidak signifikan dan yang signifikan ini hanyalah eh, family member ya, female female karakteristik dari dewan female member dia ketika dimoderasikan dengan family dia menjadi negatif signifikan seperti itu. Kemudian untuk penelitian ini mereka menggunakan robustness test GMM atau Generalist Method of Moment untuk mengatasi isu endogeneity dari variabel CTR-nya gitu. Mereka menggunakan lag dari CTR disclosure seperti itu dan didapatkan hasil yang positif signifikan. Jadi robust dari isu endogeneity seperti itu. Kemudian untuk summary and conclusion, jadi kesimpulan penelitian ini itu hasilnya bahwa struktur kepemilikan yang berbeda itu memiliki dampak yang bervariasi terhadap pengungkapan CTR. Tadi ada yang signifikan, seperti ada yang negatif dan seperti itu. Em, Kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing
itu cenderung berdampak negatif terhadap pengungkapan corporate tax responsibility, sedangkan kepemilikan manajerial itu memiliki dampak positif gitu. Jadi em, seperti itu. Kemudian karakteristik dewan yang meningkatkan keragaman gender mendorong pengungkapan corporate tax responsibilities, sementara keanggotaan keluarga dan dualitas itu berdampak negatif. Dan independensi komite audit memiliki pengaruh positif terhadap corporate tax responsibility. Hal ini menunjukkan peran penting dalam memastikan transparansi dan juga akuntabilitas dari komite audit seperti itu. Untuk implikasi penelitian ini memiliki dua implikasi, yaitu teoritis, secara teoritis dan juga secara praktis. Secara teoritis yaitu penelitian ini tuh dapat memperluas literatur mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan corporate tax responsibility, yang menyoroti adanya elemen tata kelola mekanisme atau mekanisme tata kelola seperti itu sebagai eh, apa ya, pihak yang bertanggung jawab atas disclosure perusahaan seperti itu. Untuk implikasi secara prakteknya itu penelitian ini tuh dapat membantu badan institusi pemerintah dan juga perusahaan dalam merancang kebijakan dan praktik untuk mendorong praktik perpajakan yang bertanggung jawab seperti itu. Hal ini dikarenakan di Pakistan, informasi seperti ini itu penting untuk membantu regulator mengimplementasikan praktik perpajakan yang adil dan meningkatkan pendapatan pajak perusahaan. Dan untuk limitasi dan juga saran untuk penelitian yang akan mendatang, limitasi penelitian ini itu bersifat kuantitatif penelitiannya sehingga tidak memberikan eksplorasi mendalam terkait dengan isu CTR, karena tadi yang dibahas terkait dengan yang lebih ditonjolkan bagaimana eh, si author itu dapat mengukur tingkat disclosure dari corporate tax itu, responsibilities, dan di apa ya, diregresikan dengan corporate mechanism seperti itu. Nah, kemudian sampel penelitian ini tuh hanya menggunakan perusahaan di Pakistan, yang dimana tentunya harapannya di penelitian yang akan datang bisa dapat membandingkan antara negara yang berkembang dan juga negara yang maju untuk hasil yang dapat digeneralisir ke semua negara seperti itu di dunia. Kurang lebih untuk tafsir kali ini seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Terima kasih banyak Kak atas pemaparan yang artikel pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang hadir dalam review artikel siang hari ini dan mempunyai pertanyaan tentang artikel yang dibahas, bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Baik, silakan Indra Kak kan Zaki. dijelaskan bahwa basis analisis yang digunakan itu cuma satu, kalau nggak salah itu GMM ya. Nanti mau dikonfirmasi, terus sama additionalnya juga cuma sedikit gitu. Nah, menurut Mbak Mei gitu ya, kira-kira kenapa sih kok artikel ini padahal analisisnya cuma sedikit, dan kalau biasanya analisis sedikit itu kan menandakan bahwa papernya nggak cukup dalam gitu ya. Nah, kok bisa gitu loh menurut Mbak Mei artikel ini publish di top 10 seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Tika. Jadi, mungkin tadi yang saya jelaskan juga dari analisisnya itu hanya meliputi analisis regresi, kemudian ada adisionalnya, ada dua adisional yang terkait dengan pengukuran pada setiap kategori di CTR Disclosure itu, dan yang satunya itu terkait dengan family ownership, gitu, dikaitkan dengan kepemilikan perusahaan. Dan untuk robustnya juga hanya satu terkait dengan JMM. Untuk mengatasi endogeneity, mereka hanya menggunakan variabel lag dari CTR disclosure. Kalau rasanya, kalau dari POV saya, mengapa paper ini itu bisa masuk top tier, karena mereka apa ya, membawa cerita dari latar belakang Pakistan ini cukup meyakinkan gitu ya. Selain mereka merasa bahwasannya corporate governance di Pakistan itu lemah,
Tapi di sana juga untuk regulasinya itu masih belum efektif dan juga efisien gitu. Selain itu di paper ini juga untuk topik CTR disclosure ini tuh masih rasanya masih cukup baru karena saya juga masih baru tahu rasanya untuk eh, perpajakan perusahaan kaitannya dengan corporate responsibility seperti itu. Jadi mereka di paper ini tuh mengkaitkan antara perpajakan dan juga tanggung jawab sosial di suatu perusahaan seperti itu. Mungkin rasanya itu Mbak Tika, apakah sudah cukup menjawab untuk pertanyaannya yang tadi? Oh iya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Maya atas jawabannya. Kemudian dari pertanyaan dari Pak Marlina, CTI diskornya butir-butir pengungkapannya. Dan bila kita dan bila dilakukan di Indonesia, apakah kita bisa mendapatkan datanya? Oke, baik. Mungkin izin share screen lagi ya. Eh, Rasanya untuk CTR disclosure dalam paper ini tuh masih belum gimana? Kalau di paper ini tuh mereka masih belum menunjukkan detailnya terkait dengan pengungkapan CTR disclosure ini. Namun mereka hanya memberikan ketiga kriteria dari CTR disclosure di sini terkait dengan kebijakan dan juga strategi perusahaan seperti itu. Nah, untuk eh, yang lebih khususnya itu mungkin bisa dilihat di di paper sebelumnya, paper acuan dari artikel ini yaitu ada dari De La Costa Gonzalez and Pardo pada tahun 2019. Mungkin di sini mereka juga lebih dalam yang dimaksud terkait dengan per masing-masing kriteria ini itu seperti apa gitu. Karena di paper ini tuh hanya menyebutkan tiga kriteria terkait dengan GTR disclosure seperti itu. Nah, rasanya kalau misalnya diterapkan di Indonesia harusnya bisa ya gitu. Dan datanya juga insya Allah ada gitu. Seperti itu sih. Atau sebelum itu mungkin nanti bisa sampling dulu gitu terkait dengan perusahaan yang eh, besar gitu, perusahaan besar di Indonesia. Apakah mereka sudah mulai menerapkan ini seperti itu? Seperti itu, Pak. Apakah eh, Pak, Bu, apakah ini sudah menjawab? Gitu? Bagaimana Pak An? Apakah sudah berarti sudah menjawab dari pertanyaan Pak Aan, kami untuk Bapak Ibu yang hadir yang masih memiliki pertanyaan bisa langsung saja dituliskan melalui Zoom atau juga bisa langsung raise hand untuk bertanya kepada kami, Faza. Baik, jika dirasa tidak ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, mungkin pertanyaan dari Pak Aan tadi sekaligus menutup sesi review artikel pada siang hari ini ya. Untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang melakukan penelitian dan membutuhkan data kuantitatif, ya masih bingung untuk datanya, bisa konsultasi melalui kami di dataset. Untuk CTA-nya saya kirimkan melalui chat Zoom. Bisa menghubungi kami melalui WhatsApp ataupun juga website kami. Baik, tak terasa kita sudah sampai ujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari artikel siang hari ini. Semoga review pada siang hari ini bermanfaat. Atau ada dari kami, apakah masih bakal membuka pertanyaan lagi? Karena sepertinya Ibu Jim raise hand. Jika tidak ada, maka saya tutup ya. Ibu Wija, apakah akan bertanya? Mungkin Ibu kalau masih ada pertanyaan bisa di
Tanya langsung kepada kami, Faza. Nah, jika tidak ada, boleh saya tutup ya untuk review artikel siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari artikel siang hari ini. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan juga perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.